sempet-sempetnya itu sekarang kata beliau semakin berat. Kenapa? Semakin nikmat bagi orang yang sudah biasa. Ya kita dengerin, saya kan dengerin karena saya mah udah ujung karena habis sabar pada suhur naik ke atas di jam 11 sampai jam 2 ikut, begitu jam 2 akan sholat tahajud. Karena saya ada di depan disuruh jadi imam, padahal mau malu masa masuk menjadi imam wabik. Kata Kiai Soleh wakil takin abah malu. Berzikir sampai jam 3. Kenapa? Memang orang yang melakukan zikir itu sudah biasa. Negeri ini juga enak, nggak ada serak-seraknya itu suara. Itu zikir nggak ada serak-seraknya, masya Allah. Kenapa? Karena sudah biasa. Ini lembur, yakin. Abah berulang kali ceramah di depan saya. Ikhwan dua, satu dagang, yang satu dagang zikir jahatnya banyak, yang satu dagang tapi zikir jahatnya sedikit, pasti rezekinya disebut jauh antara langit dan bumi. Kalau bahasa kita pusing juga, zikir ada hubungannya dengan zikir, sama rezeki gitu. Ya urusan Allah karena semuanya la ilaha illallah. Semuanya urusan Allah. Inilah maka kita semua bahagia. Walaupun sekarang udah nggak full, pokoknya kalau bangun jam 2 itu kita sholat tuh masih ada berapa jam? Kalau lagi fit, tapi dipaksakan fit, non fit biasakan sampai subuh. Samsu dikir sampai subuh. Fit nggak fit, karena bahkan kita kalau lagi fit enak, tapi kalau lagi nggak fit memang udah dikirain jengkang lagi, gitu nggak? Banyak temennya. Apa sampai bilang sama saya, duduknya yang lurus, tidak terlalu maju, tidak terlalu mundur. Jadi seandainya kepulesan namanya kata apa? Nggak jatuh ke depan, nggak jongkok ke belakang. Jadi duduknya diatur, jangan sampai kejungkel. Dilatih. Alhamdulillah sih sekarang jarang-jarang udah kejungkelnya. Tapi masih juga, tapi lebih jarang dulu. Udah kejungkel, tasbihnya loncat. Indah. Buru-buru ngitung gitu, yang ada yang hilang gitu. Apalagi sampai 19.000. Kalau tasbih 125 berarti kita 6 kali balik baru 1.000, karena 3 kali balik 500, berarti mau pendolannya, berarti 6 kali balik 1.000. Jadi kalau 10.000 berapa kali balik? 60 kali 10.000, 60 gue balikin 165 bisa. Jadi kalau sendiri kan enak cepat. Hobinya juga itu kata Abah, minimal 4 ketukan, jadi 1 zikir hobi. Jadi jangan sampai kosong. 1 zikir jahat minimal 4 ketukan, berarti 1 zikir hobi. Bisa lebih banyak kata Abah. Udah jangan ngebut banyak. Kenapa? 1 zikir hobi lebih utama 70 kali lipat zikir jahat. Kalau kita kan hampir banyak hobinya. Akhirnya kecapean sendiri. Makanya tetap santai, senang gitu. 1 zikir jahat, 1 zikir hobi jadi 4 ketukan. Jadi itu kata Abah, 1 saja, jangan ngejar-ngejar. Kenapa? Jadi kita itu yang ada 4 ketukan kata Abah. Inilah kebahagiaan, kekayaan. Kenapa saya katakan? Masuk tol aja pakai etol itu harus kekayaan. Kalau etolnya penuh mau ke Surabaya kayak etol, tinggal masuk aja. Etol akhirat adalah la ilaha illallah. Masuk akhirat nggak bawa la ilaha gimana? Diusir. Di dunia aja nggak punya etol nyusahin orang. Kenapa ada masalah? Itu ketahuan etolnya habis. Maksud juga orang-orang nekat. Makanya kita etol akhirat inilah la ilaha illallah. Bahagia. Ini ada ayat yang menerangkan bahwa zikir itu adalah kekayaan.
melalui talqin zikir. Itu yang disampaikan oleh ya, para sufi, khususnya ya, Imam Ibnu Ajibah dalam tafsirnya ya, surat An-Nisa ayat 2 ya, wa atul yatama amwalahum sadaqatuhunna. Diberikanlah orang-orang yatim itu harta kekayaan mereka. Jadi maksudnya apa? Harta kekayaan mereka. Ya, wa atul yatama amwalahum. Jadi berikanlah orang yatim, maksudnya dulu yatim karena secara fikih, sekarang dewasa kasih hartanya. Yang dimaksud menurut ulama ahli tasawuf, orang yang belum dapat talqin zikir dari Syekh Mursyid itu masih yatim. Begitu dia mau ngambil haknya talqin zikir, maka itu dia tidak menjadi yatim lagi. Itulah namanya mengambil kekayaannya. Apa itu amalan itu bahasanya amwal. Jadi harta kekayaan yang melimpah. Banyak ya, banyak ya. Inilah bahagia. Kita tinggal istiqomah ya. Tinggal istiqomah ya, mudah-mudahan kita semua istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu mengikuti bimbingan Syekh Mursyid. Jangan ragu ya. Semili pun jangan ragu, jangan bergeser. Kenapa? Sungguh inilah ibadah. Itu kalau kita hanya lisan saja disebut amalannya balas 10. Kalau badan seperti kita jamaah atau kita siwak menjadi 27 lipatannya. Kalau kita ibadah harta sedekah itu sampai 700, terbatas. Mengerjakannya terbatas, amaliyahnya terbatas, pahalanya juga terbatas. Makanya ada amal yang tidak terbatas, yaitu adalah ini amalan qalbi. Ya, ini tidak terbatas disebutnya. Apalagi disebut dengan mahabbah. Mala'a disebut bil mahabbah, penuh dengan cinta kepada Allah, tidak terhingga balasan. Ya. Maka amalan kolbu ini karena kolbu itu raja, maka hasilnya juga seperti raja, presiden kerja buat 7 keturunan cukup. Kalau kita ngangkul seharian belum tentu cukup buat sehari, apalagi buat ke umur hidup. Inilah amal kolbu. Alhamdulillah kekayaan, jadi tidak terhingga. Makanya disebut dalam firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang-orang yang sabar disebutnya disempurnakan balasannya tidak terhingga. Maka pengertian yang sabirun itu apa? Ini amalannya. Karena kalau orang tidak punya ini tidak jadi orang sabar. Kalau kita kan bilang, wah sabar, berarti dapat pahala, wah tidak terhingga. Bukan. Kenapa? Orang yang sabar adalah hatinya tenang. Kalau hati tidak tenang, bagaimana jadi orang? Jadi hati yang tenang adalah hati yang selalu ingat Allah. Hati yang selalu bersama Allah. Makanya disebut bighairi hisab, tidak terhingga, tidak terhitung, tidak disangka. Alhamdulillah sudah kita miliki, tinggal kita ya mengamalkan istiqomah. Ya, Bapak Ibu Iman akhwat sekalian, jadi saya aturkan, mudah-mudahan kita doakan sekali lagi. Lebih baik, semua hajatnya dilancarkan, dan anaknya ya yang dinikahkan dan berkah ya semuanya segalanya selamanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Ya, kita semua ikut bahagia ya kepada Bapak Samsudin ya semuanya, dan kita semua selalu mendapatkan ya keberkahan dalam acara manaqib malam hari ini ya, berkah semuanya segalanya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.